Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul respon. Ya, mungkin langsung saja kita baca ayatnya ya, dalam Lukas pasal 17. Kita baca ayat mulai 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Seperti biasanya kita akan membaca ayat ini berganti-gantian daripada ada duduk bengong, nanti ngantuk saudara ya. Baca firman, pada waktu bagian saudara keluarkan suaramu sampai terdengar di telinga saudara ya. Supaya firman Allah bergema di hati kita, di telinga kita, di rumah kita. Dan kuasa Tuhan dilepaskan saat firman dilepaskan di mulut kita. Lukas 17 ayat 11 saya baca begini kata firman Allah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Teruskan 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13 ya, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16 terus. Lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17 saya baca. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18 teruskan. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Mari bersama-sama ayat 19 kita baca dengan keras. 1, 2, dan 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi dari pembacaan ayat ini, dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Tema firman Allah, kalau ada terbiasa dan memang suka mencatat, usahakan mencatat firman. Supaya bisa direnungkan kembali itu firman dalam kehidupan kita. Kita pagi ini bahas bicara tentang yang namanya respon. Ketika saya coba cari arti respon dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata arti daripada respon yang pertama adalah reaksi. Reaksinya kita, itu namanya respon kita. Respon artinya adalah menanggapi. Reaksi, menanggapi, kalau saya baca lebih lanjut, itu dikaitkan dengan sikap hati kita. Reaksi menanggapi sesuatu kaitannya dengan attitude hati kita. Ya. Satu contoh respon misalnya, contoh yang umum yang hari ini namanya respon, supaya Anda mengerti apa sih maksudnya respon. Kalau kaitan kehidupan kita, merespon itu apa sih? Saya kasih gambaran dulu nih sama saudara ya. Kalau Anda lihat orang main gitar gitu saudara ya, itu ketika gitar dipetik saudara ya, tangan memetik, dipetik, ting, keluar suara dari senar gitar. Gitar itu mesti harus mengeluarkan suara. Kenapa? Sebagai reaksinya dia, ya, sebagai responnya dia karena dipetik, maka dia harus mengeluarkan suara. Itu respon daripada gitar. Tapi coba gitar itu misalnya cuman senarnya saja Anda pegang. Gitar itu sebetulnya begini ya. Untuk gitar itu bisa bereaksi keluar bunyi ting. Kalau senar besar mengeluarkan respon suara besar, senar yang kecil mengeluarkan respon suara yang kecil. Tetapi senar yang ada di gitar nempel itu mesti ditarik senarnya, diregangkan, harus mengalami penarikan. Kalau senarnya kendor, Anda tarik, Anda petik 100 kali pun gak keluar suara. Anda beli senar, Anda cuman gini-giniin, gak ditempel di gitar, gak ditarik, diregangkan, dia gak bisa bereaksi, dia gak bisa berespon. Untuk berespon mesti ditarik. Untuk bisa keluar reaksi mesti diregangkan. Saya cuma kasih gambaran. Nanti begitu dipetik, dia bereaksi ting gitu ya, sesuai dengan nadanya. Bisa berespon dia, sudah ditarik sesuai dengan nadanya, dengan tarikan yang kerasnya itu sesuai dengan apa ya? Dengan nadanya itu saudara ya. Sama dengan kalau ada tubuh kita itu bisa merespon namanya matahari, bereaksi tubuh kita. Ya, bisa adjust, menyesuaikan.
Kalau misalnya Anda ngalami jet lag itu apa ya? Perbedaan waktu, zona waktu yang panjang. Kalau Anda misalnya jalan-jalan pergi ke Australia, atau Australia itu berapa jam? 3 jam kayak nggak salah beda waktu ya. Kalau Amerika mungkin hampir 11 jam lebih. Kalau Anda terbang dari Surabaya, dari Indonesia, Anda ke Amerika, Anda ke Australia, seringkali nyampe di negara tujuan, kita lelah, kita ngantuk. Orang lain segar bugar, orang Amerika kita ngantuk, kita lelah. Kenapa? Beda zona waktu yang terlalu jauh. Beda 8 jam, beda 11 jam. Orang lain bugar badannya, kita lelah ngantuk. Bagaimana caranya supaya kita nggak ngantuk? Supaya tubuh kita adjust, tubuh kita menyesuaikan. Keluarlah dari gedung di mana Anda tinggal. Datang ke terang matahari, terik matahari. Begitu tubuh kita, kulit kita kena teriknya sinar matahari, tubuh kita adjust, menyesuaikan. Kena terang matahari, itu jadi merespon tubuh kita. Jadi seger lagi, ngantuknya hilang gitu. Kira-kira begitu. Tubuh bisa bereaksi. Begitu sinar datang, berespon. Begitu ditarik sinar kitanya, berespon. Ting, keluar senarnya, keluar bunyinya. Sesuai dengan nadanya. Dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-11 dan 12, ketika Yesus berjalan ke Yerusalem. Jadi Yesus mau atau saya baca dulu deh. Baca ayat 11 dulu ya. Ada 10 orang kusta dikatakan meresponi Yesus. Kapan? Kita baca ayat 11 dan sampai 13 ya. Perhatikan ayat ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dikatakan menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yesus lewat sebuah jalan, dan jalan itu sebuah perbatasan. Yesus mau ke Yerusalem, di sana tujuannya. Lewat sebuah jalan perbatasan, sini Samaria, sini Galilea. Di tengah-tengahnya jalan, itu jalan perbatasan. Ternyata itu perbatasan tempat karantinanya, tempat pengasingan dari orang-orang yang sakit kusta. Dibuangnya di situ. Diasingkannya sendiri di situ, ya. Makanya kita baca nggak heran muncul ayat 12 dikatakan begini, ketika ia memasuki suatu desa perbatasan tadi, Galilea Samaria, dikatakan apa? Datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa? Pertanyaannya, orang sakit kusta berdiri agak jauh. Aturannya begitu, regulasinya begitu, aturan mainnya. Orang kalau menderita sakit kusta memang gak boleh dekat sama orang sehat. Saya kayaknya sering, bahkan mungkin keseringan mengajar orang kusta sama saudara. Tapi boleh kan saya angkat sedikit tentang orang sakit kusta supaya ada nangkepnya, ngeknya enak gitu ya. Orang sakit kusta memang aturannya agak jauh. Kenapa? Karena kusta simbol daripada dosa, kenajisan. Dan dianggap pada masa itu penyakit kusta nular gitu loh. Ya, jangankan sama orang, keluarganya saja dia gak boleh dekat. Orang sakit kusta itu gini loh saudara ya, orang sakit kusta itu sakitnya bukan cuma badan. Kalau sakit yang lain, sorry ya saya katakan, sakit kanker, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru-paru, atau nama-nama sakit yang lain yang Anda bisa sebutkan namanya. Sakit itu yang sakit cuma badannya saja, tubuhnya saja yang sakit. Tapi beda sama sakit kusta. Sakit kusta itu badan fisiknya menderita, jasmani menderita, tetapi jiwanya juga menderita. Hatinya menderita. Kenapa? Dibuang, dikarantina. Harus tinggalkan istrinya, suaminya, anaknya. Ya, harus tinggalkan masyarakat kampungnya. Memang dibuang. Jadi orang sakit kusta ini orang yang kasihan, menderita badannya, merana jiwanya, diasingkan di tempat terasing. Imam pun, seorang imam, kalau sekarang pendeta barangkali, membuang dia juga. Karena pada waktu itu imam adalah dokter, seperti dokter medis. Dokter belum seperti sekarang yang menentukan orang ini kena kusta. Dia kasih tahu kepada keluarganya, dia kasih tahu kepada masyarakat, dia tahu kepada orangnya, kamu kusta. Hei semua masyarakat, orang ini kena kusta. Yang kasih tahu siapa? Imam. Imam seorang hamba Allah justru yang memberitahu ini kusta, yang justru menolak, membuang. Lu mesti di sana. Lu mesti di perbatasan antara Samaria sama Galilea. Dibuang, terbuang, tertolak, merana, badan sakit, kasihan. Dan ada satu literatur buku saya baca, paling dekat orang sehat sama orang sakit kusta itu 45 meter.
Kalau keluarga kasih makan dia lempar 45 meter, gak boleh dekat, nanti jadi najis. Saya baca di literatur, bahkan orang sakit kusta sementara dia jalan di perbatasan itu, di depan ada orang sehat. Biasanya orang kusta saya baca, di kakinya dikasih kayak tali sama diikat kaleng. Dikasih tali semacam keliningan. Sehingga pada waktu jalan bunyi klining. Orang langsung menghindar, tahu ada orang kusta. Dan memang orang kusta mesti mengangkat tangannya, teriak keras-keras, kusta, najis. Orang gak boleh dekat, saya najis kena kusta. Mereka pergi, kasihan orang kusta. Orang mau dekat saja, takut. Makanya di ayat 12 saya baca ulang. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh karena memang regulasinya begitu rule-nya. Ayat 13 saya ingin kita sama-sama baca. Inilah kita seperti orang kusta, ya, butuh belas kasihan Tuhan. Jemaat, mari sama-sama kita baca keras dengan semangat ayat 13, 2 dan 3. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, ayat yang ke-12, 13, ya, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta kepada Yesus. Memang berdiri agak jauh, tapi menarik, mereka teriak dan berteriak. Gak cuman datang, gak cuman badan yang datang, mulutnya teriak. Ini saya beri nama, ini saya sebut respon. Mereka tidak membiarkan Yesus lewat begitu saja percuma. Mereka menyikapi, mereka menanggapi kehadiran Tuhan. Mereka tidak biarkan Yesus cuma lewat lalu pergi. Mereka bereaksi, datang kepada Yesus. Itu namanya respon. Itu attitude yang luar biasa. Dan berteriak, begini katanya, Yesus Guru, kasihanilah kami. Karena memang orang sakit kusta badan menderita, jiwa menderita, merana, terasing, tertolak. Imam pun membuang dia, keluarga pun menolak dia. Butuh belas kasihan dan hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Di masa itu medis kedokteran belum seperti sekarang. Saya itu pernah tahun 90-an lah, saya lupa tepatnya 90 berapa. Ketika saya belum sekolah Alkitab, tapi saya udah mulai belajar. Saya ini sebelum sekolah Alkitab udah terbiasa khotbah, saudara. Udah diajari sama papi saya. Jadi setelah saya sekolah Alkitab, memang udah bisa khotbah, udah terbiasa. Karena sebetulnya kalau anak pendeta, sebetulnya dia nggak sekolah Alkitab pun udah terbiasa sekolah. Dari bapaknya dia tahu kan, bapaknya khotbah tiap hari, papi saya tiap hari khotbah. Cuman denger saya catat bisa gitu. Jadi sebetulnya tanpa sekolah Alkitab pun saya bisa gitu. Tapi memang sekolah Alkitab itu penting, formal. Ada banyak pelajaran didapat gitu. Nah, saya pernah tahun 90-an masih kerja belum sekolah Alkitab. Saya pernah diajak pelayanan. Waktu itu saya masih bujangan. Sama satu tim pelayanan di Surabaya. Di daerah Kaliputih apa Keputih? Keputih ya, daerah Sukolilo. Itu punya dinas sosial kayaknya. Ada tempat penampungan orang-orang lepra, orang kusta. Saya kaget. Ayo pelayanan, ayo. Saya nggak cek pelayanan di mana. Nggak taunya saya diajak khotbah. Saya pelayanan khotbah di daerah orang kusta. Saya memang ngeri juga, lihat kaget juga dengan pengetahuan yang tidak mengerti, saudara ya. Itu saya lihat ada yang ibu jarinya copot. Ini tangannya copot. Kalau mereka salaman bagaimana? Kita mau gak salaman, itu Natalan, memperingati hari kelahiran Tuhan. Mereka nyodorkan tangannya gini, kita gak salaman. Ngeri juga saudara ya. Ya terpaksa salaman. Itu bisa cuci tangan satu hari itu berapa kali saking takutnya saya. Ngeri loh orang kusta, ibu jari kaki copot. Buku-buku tulang ini pada copot. Sekian berapa tahun ke depan mereka ngalami begitu. Merana loh. Pantesan dalam ayat ini ketika mereka merespon kedatangan Tuhan. Mereka tidak biarkan Yesus cuma lewat. Mereka datang berteriak. Yesus Guru, dikatakan apa? Kasihanilah kami. Memang orang sakit kusta ini butuh belas kasihan Tuhan. Saya rindu begini lewat firman Allah ini. Saya khawatir di antara kita Yesus ada di tengah-tengah kita, tapi respon kita nggak ada. Ada mau ditolong nggak sama Tuhan? Ada yang ngalami sesuatu nggak dari Tuhan? Ada mesti belajar merespon. 10 orang kusta ini memang kunci pertamanya kenapa mereka dipulihkan, ditahirkan Tuhan. Karena mereka merespon kehadiran Tuhan.
Percayalah, Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Anda mesti yakin Yesus ada di tengah-tengah kita. Tapi masalahnya sikap kita bagaimana? Attitude hati kita bagaimana? Responmu bagaimana? Yesus itu Alkitab catat dia suka datang ke bait Allah. Ngapain pendeta? Mengajar. Dia buka kitab Yesaya, dia mulai mengajar kata Alkitab. Tapi lihat bagaimana respon, bagaimana sikap orang-orang di bait Allah. Cuek bebe. Mereka nggak menanggapi Yesus, mereka tidak merespon kehadiran Tuhan. Mereka cuma bengong liatin Yesus. Mereka cuma dengar tapi nggak merespon. Apa akibatnya? Mereka pulang nggak dapat apa-apa. Sakit tetap sakit, susah tetap susah, buntu jalannya tetap buntu jalannya. Tuhan tidak memberikan sesuatu apapun dalam hidupnya. Kenapa? Yang di bait Allah sama sekali tidak merespon. Tuhan itu ikuti irama saudara. Ada dekat, dia dekat. Ada cinta, Tuhan makin cinta. Ada berserah kepada Tuhan, Tuhan ambil masalahmu. Ikuti irama langkah hidupmu. Ketika Anda merespon, Tuhan lebih merespon. Anda lihat 10 orang sakit kusta berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Saya coba kasih pandangan sama saudara, Tuhan itu suka merespon. Coba Anda lihat PowerPoint berikutnya. Saya minta bantuan Pak David untuk baca di ayat ini, Keluaran pasal 3, di ayat 7 dan ayat 14 saudara ya. Kita lihat ayat ini saudara ya. Lihat Tuhan itu suka merespon. Lihat ayat ini, Keluaran pasal 3, 7-8. Mari kita lihat. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saya sengaja tarik perjanjian baru ke perjanjian lama supaya Anda ngerti, bukan cuma di perjanjian baru Tuhan Allah yang menjadi manusia yang suka merespon umatnya. Memang sikapnya Allah kita gini saudara, kita itu punya Tuhan, kita itu punya Yesus, kita menyembah kepada Allah. Yesus Tuhan Allah yang memang suka merespon sama umatnya. Kita merespon, dia merespon. Dalam kisah bangsa Israel di tanah Mesir, ketika mereka gak kuat dengan penderitaan yang mereka alami, mereka teriak berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami gak kuat menderita. Allah merespon. Tuhan katakan, aku akan turun. Tuhan ngomong sama Musa, Musa, aku akan turun. Aku akan melepaskan mereka. Aku menuntun mereka dari Mesir, aku bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Saya mau katakan, itu Allah merespon. Bapak ibu saudara, Allah kita, Yesus kita, Tuhan yang merespon. Dia merespon ketika kita merespon. Kenapa Israel mengalami pembebasan? Mereka merdeka, lepas 400 tahun diperbudak. Hari itu Allah merespon, mereka bebas. Itu bentuk respon. Perjanjian lama pun mengatakan kepada kita, bukan cuma perjanjian baru loh. Perjanjian lama pun Allah kita merespon. Mari kita lihat bagaimana responnya Yesus. Ketika ini 10 orang kusta merespon, lihat ayat 14 di Lukas 17. Saya ingin baca ya. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka merespon. Mari sama-sama kita membacanya di ayat 14 Bapak Ibu. 2, 3. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini kayaknya kalau kayak saya terangkan dari ayat 14, waktunya udah sekian saudara ya. Berarti gak selesai di khotbah. Saya akan lanjutkan besok ya. Belum, kita mungkin gak sampai klimaks, tapi saya coba terangkan Bapak saudara pada ayat 14 Tuhan merespon 10 orang sakit kusta. Ketika mereka datang kepada Yesus, bentuk respon mereka tidak biarkan Tuhan cuma lewat. Jangan biarkan Tuhan cuma datang di tengah-tengah rumah tanggamu hari ini.
Jangan biarkan dia cuma hadir dalam ibadah online kita, tapi sikapmu tidak merespon. Engkau cuma mendengar tapi responmu kurang. Respon sama dia. Maka Tuhan Yesus merespon. Bagaimana cara Yesus merespon? Lalu dikatakan apa? Ia memandang mereka, memandang 10 orang kusta. Ini responnya Yesus loh saudara. Mereka datang berseru, Yesus Guru kasihanilah kami. Langsung Yesus merespon. Alkitab katakan lalu ia memandang mereka dan berkata. Memandang. Coba bilang sama-sama saya, memandang. Saya sebut Yesus memalingkan wajah kepada 10 orang kusta. Tadinya Yesus jalan, tang jalan. Begitu ada yang berteriak meresponi ketika dia lewat, dia berhenti loh. Pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta yang besar, pencipta itu berhenti karena teriakan 10 orang kusta, Yesus Guru kasihanilah kami. Dan Yesus langsung memandang mereka sebagai responnya, memandang. Saya mau coba tunjukkan, ajarkan sama saudara. Musa itu pernah disuruh sama Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-6 kalau nggak salah. Itu mungkin di ayat 22 turun ke bawah. Tuhan berkata kepada Musa, Musa lepaskan blessing, berkat angkat tanganmu untuk umat Allah. Bilangan 6. Lalu Musa mengangkat tangannya, dia memberkati dengan doa berkat, doa dilepaskan blessing itu. Musa berkata begini, ya coba kita lihat saja ayatnya ya. Diberkatilah engkau, dilindungi engkau. Coba kita lihat ayat itu dalam Bilangan pasal 6. Saya minta tolong supaya diperjelas oleh multimedia. Itu Bilangan pasal 6, betul ayat 22 ya. Kita lihat dalam ayat ini Musa itu berkata begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita lihat ya, saya baca ya. Ini respon yang luar biasa. Makanya kalau ibadah doa berkat belum dilepaskan, jangan dimatikan dulu. Doa berkat belum dilepaskan, jangan responmu hilang. Tetap respon sampai ibadah terakhir. Saya baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, sampai turun ke bawah 20 sampai terus 23 sampai ke bawah terus. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Ini Tuhan yang suruh. Musa berkati, lepaskan blessing sama orang Israel. Katakan kepada mereka, lepaskan blessing lewat perkataan 24 terus. Tuhan memberkati engkau, ini perkataan doa berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Terus 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, menyinari dengan wajah, dan memberi engkau damai sejahtera. Ini menarik loh saudara ya. Kalau kita naik di atas tadi, coba Anda lihat di ayat 25, ayat 26 saya katakan, ayat 26 perhatikan, 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tadi kita baca Yesus memandang mereka. Memandang itu artinya apa? Menghadapkan wajahnya kepada orang kusta. Sehingga mereka begitu Yesus memandang, mereka tahir loh. Ada sesuatu dilepaskan dari perkataan Yesus. Tunjukkan dirimu kepada imam. Dan mereka tahir loh saudara ya. Begini loh, dalam doa berkat, ketika dia menghadapkan dalam doa berkat, itu ada minimal di sini ada 4 berkat ya. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Doa berkat itu makanya jangan cepat-cepat dimatikan. Jangan cepat-cepat selesai ibadah doa berkat belum dilepaskan kok. Ya, ada kuasa berkat. Tuhan akan memberkati engkau. Jadi pada waktu doa berkat dilepaskan, nomor 1 ada dapatkan namanya kuasa berkat. Makanya gak heran, zaman susah, zaman sulit tetap saja ada dapat berkat Tuhan. Karena dalam doa berkat blessing dilepaskan. Apakah Anda punya respon percaya ketika doa berkat dilepaskan, Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu. Itu betul-betul ya dan amin, berkat Tuhan turun sama saudara. Dalam doa berkat itu ada kuasa berkat yang dilepaskan, nomor 1. Yang kedua, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, kuasa perlindungan. Yang ketiga, dia akan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Engkau dapat berkat yang ketiga, kuasa kasih karunia. Kuasa berkat, kuasa perlindungan. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Engkau cuma menonton, itu tidak menimpamu. Percaya enggak? Ketika blessing doa berkat dilepaskan,
itu kuasa perlindungan turun sama saudara. Tetap aman dalam lindungan Tuhan. Zaman bergoncang, wabah di mana-mana, celaka terjadi di mana-mana, tapi tiap hari kuasa perlindungan turun sama kita. Anda jangan main-main meremehkan tentang blessing yang dilepaskan dalam doa berkat. Ketika dia menyinari kita dengan wajahnya dalam doa berkat itu dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Makanya kuasa berkat turun, kuasa perlindungan datang, kuasa kasih karunia. Anda tahu kita butuh kasih karunia. Yang tertutup jadi terbuka. Laut terbelah jadi dua. Itu karena kuasa kasih karunia. Yang keempat, di Alkitab katakan, kita menerima Tuhan akan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan engkau yang namanya apa? Damai sejahtera. Anda punya uang yang banyak, sukses kerjaan bagus, tapi nggak damai, bojai, sia-sia. Kita butuh damai itu. 4 berkat ini, tahukah Anda, dilepaskan dalam blessing doa berkat. Ya, kuasa berkat, kuasa perlindungan, kuasa kasih karunia. Yang keempat adalah kuasa damai sejahtera. Makanya kita lihat di ayat yang ke-17 tadi, barusan kita baca 14. Lalu ia memandang mereka. Mereka merespon berarti Yesus guru kasihanilah kami. Yesus berhenti langkahnya, dia meresponi. Tuhan kita suka merespon, memandang mereka. Ketika blessing dilepaskan, dia pun memandang, menghadapkan wajahnya kepada kita. Tiba-tiba ini yang dilepaskan sama Tuhan perkataannya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan saya pengen kita semua baca kata dan sementara mereka. Supaya dapat rema pawayan sesuatu pagi ini dalam hidup kita. Sama-sama kita baca. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Menjadi sembuh, bukan pakai kata sembuh tapi kata tahir. Bahasa Inggrisnya clean, bersih. Karena ingat yang namanya kusta, perjanjian lama itu gambarannya dosa, kenajisan. Makanya pakai kata clean, kata bersih, kata tahir, saudara. Sembuh dia. Menarik loh, cara Yesus merespon, melepaskan kuasa kesembuhan, melepaskan kuasa kasih karunia. Kenapa ini kuasa kasih karunia? Karena di masa itu medis gak bisa menyembuhkan. Orang sakit kusta itu orang gak ada harapan. Gak bisa sembuh di masa itu. Nanti sekian tahun ke depan copot jarinya, copot hidungnya. Saya pernah lihat copot kupingnya, 1 atau 2. Nanti ke depan lagi gak lama kemudian udah diam, udah mati dia. Sakit kusta itu gak ada harapan. Tapi kita lihat hari itu mereka merespon ketika Yesus lewat. Ini pasti aku ada harapan. Hidup Kristen hidup yang penuh harapan. Meskipun orang berkata tidak ada harapan, pikiran hatimu berkata tidak ada harapan, aku udah bisa sembuh. Tidak ada harapan, aku dipulihkan. Bahkan dokter berkata, maaf bu, maaf pak, om maaf ya, angkat tangan, udah bisa sembuh. Udah kasep, udah kadaluarsa penyakitnya. Orang dokter boleh berkata gak bisa sembuh. Masalahmu mungkin berkata gak bisa tertolong, dipulihkan. Tapi dalam Yesus selalu ada harapan. Merespon kayak Yunus dalam perut ikan, gak ada harapan. Tapi Yunus tetap lipat tangan, tetap tutup mata, tetap berdoa kepada Allahnya. Yunus 2 ayat 1 dia berdoa, turun 1 ayat 2. Allah menjawab doanya Yunus. Tetap hidup dilepaskan dari mulut ikan. Gak ada harapan. Makanya hari ini orang boleh ngomong apa aja. Dokter boleh vonis apa saja. Pikiran hatimu nurani gak mungkin sembuh, gak ada mungkin pertolongan. Ini Anda sama posisinya kayak orang sakit kusta. Sakit kusta waktu itu tidak ada harapan. Tapi begitu Yesus lewat, mereka merespon, ini harapanku. Saya berdoa, jangan lewatkan begitu saja Yesus hadir di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu masalah saudara, tapi dia pengharapan, sumber pertolongan kita. Yang menarik saya mau bagi sama saudara, cara Tuhan menolong ajaib. Ketika dia merespon 10 orang sakit kusta, dia menghadapkan wajahnya, menyinarkan wajahnya, memandang kepada 10 orang kusta. Dia berkata begini, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, perlihatkan dirimu. Itu cara menyembuhkan. Dan sementara mereka jalan, di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka bingung, lihat temannya, loh kamu kok tahir? Totol-totolnya kok hilang, putih-putih di kepala, kok kulitmu kayak bayi. Yang satu, kamu juga.
10-10-nya tahir, kalau Anda tahu, semuanya sembuh. Ajaib Tuhan kita. Bagi Tuhan, sembuhkan 1 orang, 1 juta orang, sama saja. Kuasanya besar. Dia Allah, Yesus Tuhan, pengharapan kita. Tapi Tuhan butuh respon saudara. Dia mah bisa tolong kita, tapi responmu bagaimana? Dan cara Yesus menyembuhkan, ini unik dan luar biasa. Tuhan tuh gak pernah mati gaya. Dia punya banyak jalan. Dia punya banyak cara menolong kita. Gak cuma 1 jurus. Contoh, kepada orang yang buta, dia tumpangkan tangannya, jadilah engkau celik. 1 orang di kolam Siloam, Yesus meludah ke tanah, dia aduk ludah dengan tanah, dia oleskan di kedua mata orang buta. Yesus berkata begini, tenggelamkan dirimu basuh di kolam Siloam, dia sembuh. Tetapi kepada Bartimius yang buta, yang meminta-minta di jalan, caranya unik, beda lagi. Dia nggak tumpang tangan, dia nggak pakai oles di mata, dia cuman berkata begini, hei Bartimius, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Aku pengen melihat Tuhan. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Cuman berkata begitu, sembuh Bartimius. Ada yang ditumpang tangan, ada yang dioles. Lihat caranya kepada 10 orang kusta. Cuman berkata begini, hei orang kusta, 10 orang kusta, perlihatkan dirimu, tunjukkan kepada para imam. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? 10 orang kusta gak banyak nanya, ya, gak banyak komplain, gak banyak tanya, Tuhan kalau aku jalan nanti ketemu imam dimarahin bagaimana? Diusir bagaimana? Diludahin bagaimana misalnya? Yang paling jelek saya ngomong saudara ya, kan gak boleh dekat-dekat. Kenapa Yesus berkata tunjukkan dirimu kepada imam? Mereka gak bantah, mereka gak komplain, mereka gak banyak tanya. Saya teringat, seperti itulah kata Maria ibundanya Yesus berkata kepada pelayan yang ada di perkawinan di Kana, hei pelayan semua, apapun yang dikatakan Yesus, apapun perkataan perintahnya, gak usah banyak tanya, kerjakan saja, lakukan saja. Dan mereka nurut, mujizat terjadi, air berubah jadi anggur. Kenapa? Percaya dan taat. Kalimat yang mengatakan dalam ayat ini, dan sementara mereka di tengah jalan. Jadi mereka gak banyak tanya, langsung jalan. Langsung jalan. Saya ulang, gak banyak tanya, gak banyak komplain, gak banyak alasan, langsung jalan. Istilah rohani, langsung berjalan sementara di jalan. Itu berarti gini loh, itu gambaran daripada percaya dan taat. Percaya dan taat itu kunci kemenangan, kunci pemulihan. Gak banyak tanya, langsung berjalan, itu namanya aku percaya, aku taat. Ingat kisah Petrus yang gagal dalam pekerjaannya, 1 ekor ikan pun dia nggak tangkap. Kapan dipulihkan? Gagal jadi sukses, gagal jadi berhasil. Ketika dia percaya pada perkataan Tuhan dan mentaatinya, dia tebarkan jalannya. Percaya dan taat, gak usah banyak tanya. Tuhan, gimana cara Tuhan menyembuhkan aku? Tuhan mau pakai dokter siapa? Pakai alat apa? Tuhan pulihkan keuanganku, caranya bagaimana? Saudara gak usah banyak tanya bagaimana cara Tuhan menolong saudara. Yang penting begini, Yesusmu, Tuhanmu merespon, sanggup menyembuhkan saudara. Bagian ini yang terakhir saya mau katakan, karena waktu saya lanjutkan besok. Yang penting adalah responmu, percayamu, ketaatanmu saudara. Percayalah. Alkitab sudah mengatakan kepada kita, dan itu janjinya kepada kita, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di tengah-tengah kita. Saya percaya Yesus ada di tengah-tengah saya, di tengah-tengah ibadah kami di gereja. Tapi dengan roh aku pun berkata, di rumahmu pun dia ada. Mungkin dekat dengan kau, di sampingmu dia ada. Responmu bagaimana? Kalau engkau ada bupati atau gubernur datang di rumah saudara, respon saudara luar biasa. Sama Tuhanmu yang lebih besar dari seorang presiden raja di dunia. Dia jauh lebih besar. Respon saudara bagaimana? Yang diminta Tuhan gak banyak, respon kita. Dan ketika Anda percaya dengan responmu, taat pada perintahnya, saya percaya blessing itu dilepaskan. Ketika dia memandang wajahnya kepada saudara, menghadapkan wajahnya, menyinarkan wajahnya, ingat, kuasa berkat dilepaskan. Kuasa perlindungan diberikan, kuasa kasih karunia di dalamnya ada kesembuhan dilepaskan, termasuk kuasa damai sejahtera. Sebelum doa berkat dilepaskan blessing, jangan ditutup, jangan dimatikan, jangan langsung Anda tinggalkan. Saya mau ini, saya mau ini.
Biarlah ibadah ini jadi satu paket. Dari mulai pujian awal sampai doa berkat selesai. Supaya apa? Sempurna, utuh berkat Tuhan turun sama saudara. Biasakan, maafkan kata-kata saya, bukan cerewet. Biasakan setiap ibadah engkau punya respon yang tinggi sama Tuhan. Jangan biarkan dia cuma datang tapi gak bikin apa-apa. Oh, saya percaya dia hadir, dia ada di tengah-tengah kita. Respon hatimu dibutuhkan. Engkau merespon, Tuhan merespon. Blessing dilepaskan. Engkau yang sakit, aku percaya kau disembuhkan pagi ini. Engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Respon hatimu membuat belas kasihan Tuhan turun atas setiap kita.